Pada video kali ini akan dijelaskan terkait responsi persiapan praktikum farmasetika dasar untuk peraturan masuk lab dan lain-lain. Nanti silahkan dibaca. Yang pertama akan dibahas mengenai kelengkapan resep. Pada kelengkapan resep, di sini yang harus ditulis yaitu kelengkapan administrasi, farmasetik, dan farmakologi. Apa saja yang tidak ada maka ditulis di kelengkapan resep dengan contoh. Di sini ada tanggal kosong maka ditulis tanggal tidak ada. Untuk salep 46 ini dibuat berapa gram tidak ada ditulis. Orderan atau bobot yang diminta tidak ada. Ketokenazol di sini berapa miligram tidak ada. Karena nanti ketokenazol dosis untuk anak dan dosis untuk dewasa berbeda. Nanti berhubungan dengan perhitungan dosis lazim ya. Begitupun dengan simetidin. Yang selanjutnya umur di sini tidak tertera dan alamat tidak tertera, maka harus ditulis pada kelengkapan resep. Untuk yang kedua yaitu komposisi. Pada kolom ini diisi berupa kandungan zat aktif yang terkandung pada masing-masing R di dalam resep. Dan kebetulan pada resep ini terdapat 3 R. R yang pertama merupakan racikan salep, di mana terdapat salep 46. Ini harus dicari apa kandungan di dalamnya. Rekan-rekan bisa menggunakan buku formularium nasional untuk mencari komposisi obat tersebut disertakan dengan sumber Fornas halaman 56 misalkan. Dan yang selanjutnya ketokenazol, komposisi tiap tablet mengandung ketokenazol berapa miligram, sumbernya dari ISO atau MIMS halaman berapa. Selanjutnya untuk simetidin, itu kekuatannya berapa tiap tabletnya, mengambil sumber dari mana, ISO atau MIMS. Untuk perhitungan dosis obat, ini berlaku untuk obat-obat oral atau obat-obat dalam. Ada 2 jenis perhitungan dosis obat. Yang pertama mencari dosis lazim dan yang kedua mencari dosis maksimum. Untuk dosis lazim ini berlaku untuk semua obat oral, itu harus dicari dosis lazimnya. Untuk dosis lazim dapat dilihat pada tabel di Farmakope ataupun di ISO atau Fornas. Tabel dosis maksimum hanya beberapa obat saja. Itu bisa dilihat daftar obat atau daftar dosis maksimum masing-masing obat yang ber-DM itu bisa dilihat pada tabel yang tertera pada Farmakope 3. Dan yang selanjutnya perhitungan jumlah obat yang diambil dari ketiga R. Pada kolom ini harus ditulis proses perhitungan dari ketiga R tersebut. Misalkan tadi pada resep di atas di sini salep 46 terkandung zat A. Dibuat 20 gram misalkan, hasilnya 2 gram misalkan. Berarti yang 2 gram ini disalin ke kolom sebelah kanan. Jumlah obat yang diambil adalah zat X sebanyak 2 gram. Yang selanjutnya di sini ketokenazol misalkan 10 tablet. Di sini langsung 10 tablet dan seterusnya. Secara intinya di sini proses perhitungan obat, di sini hasilnya tinggal disalin saja. Dan yang selanjutnya menghitung harga obat dari ketiga R.
yaitu dengan cara mengkalkulasi biaya obat dan perbekalan kesehatan yang dibeli oleh pasien berdasarkan resep dokter. Yang pertama, misalkan pada resep tadi di atas itu salep 46 sebanyak 1 tube atau 1 pot atau 20 gram misalkan. Harga 10 per 10 gramnya misalkan 10.000. Berhubung tadi 20 gram berarti 10.000 dikali 2, totalnya 20.000 dan seterusnya ya. Obat yang kedua, nama barangnya apa atau nama obatnya apa, jumlahnya berapa tablet, harga per tabletnya berapa, kalau beli 10 tinggal dikali 10, total harganya berapa. Dan biasanya di sini untuk jasa racik nanti tiap-tiap obat berbeda untuk harga jasa racik. Untuk racikan serbuk, racikan salep, racikan potio nanti berbeda harga, disediakan harganya nanti di laboratorium. Selanjutnya ditotalkan harganya semua, jangan lupa dilengkapi tanggal dan lain-lain, dibubuhi nama dan tanda tangan yang menyiapkan resep. Selanjutnya pada prosedur penyiapan obat di sini diceritakan yang rekan-rekan lakukan dari ketiga R tersebut. Misalkan di sini R yang pertama, timbang semua bahan obat yang dibutuhkan, lalu gerus, baik salep, serbuk maupun potio, silahkan diceritakan di sini. Lanjut ke R yang kedua, berhubung R yang kedua obat jadi, berarti itu hanya mengambil obat ketoconazole sebanyak yang diminta berapa dan seterusnya. Ini ingat prosedur penyiapan obat semua diceritakan ketiga R tersebut. Pada kolom menulis etiket dan menempelkan pada kemasan sediaan farmasi, di sini etiket ditempel sesuai dengan R1, R2 dan R3. Perlu diperhatikan atau perlu dilakukan secara hati-hati. Awas jangan sampai tertukar pada saat penempelan etiket. Berdasarkan resep di atas, R pertama itu merupakan R racikan, obat sediaan luar biasanya. Yang kita ketahui bersama bahwa obat sediaan luar itu etiket berwarna biru, dilengkapi dengan label ya jika perlu apabila obat tersebut termasuk ke dalam obat keras. Misalkan di sini tidak boleh diulang tanpa resep dokter, atau nanti terdapat obat dalam bentuk larutan, suspensi atau emulsi, di sini dikocok dahulu. Kwitansi ini ditulis dari nomor sampai dengan tanggal, dan yang terakhir lengkapi dengan nama dan tanda tangan serta cap dari apotek. Nomor biasanya ini beruntun dari kwitansi sebelumnya. Misalkan kwitansi sebelumnya nomor 36, berarti nomor kwitansi yang kita tulis di sini nomor 37. Sudah diterima dari ini bisa nama pasien atau bisa nama ibu pasien apabila pasien bayi atau anak. Banyaknya uang ini ditulis dengan kalimat atau kata-kata. Misalkan pada resep yang ditebus sejumlah Rp100.000. Nah, selanjutnya dimasukkan juga tanggal resep, nomor resep, nama pasien, alamat lengkap, dan dokter penulis resep. Dan di bawahnya ada jumlah rupiah yang ditulis dengan angka 100.000, 100.000 dalam bentuk angka. Dan yang di sebelah kanan dilengkapi juga ini tanggal, bulan, tahun, dan tanda tangan serta nama jelas penulis kwitansi. Selanjutnya kwitansi tampak belakang. Ini ditulis yaitu resep lengkap yang tertera pada resep asli atau resep yang ditebus pada saat itu. Kegunaan kwitansi tampak belakang ini biasanya digunakan
untuk klaim asuransi atau ke perusahaan. Salinan resep ini ditulis apabila resep tidak ditebus semuanya atau terjadi kekosongan obat pada saat penebusan. Ini maka si resep harus ditulis salinan resep dan atau resep tersebut ada keterangan iter atau bisa diulang, maka kopi resep atau salinan resep harus ditulis. Selanjutnya melakukan pencatatan, pembelian, dan penyimpanan obat serta melakukan pendataan persediaan obat. Di apotek nanti terdapat kartu stok. Ini untuk mengontrol obat yang masuk dan yang keluar. Biasanya diisi pada saat itu juga apabila ada penambahan barang atau pengurangan barang. Kita simulasikan untuk apabila terjadi pengurangan barang ini berdasarkan resep dokter. Tadi yang pertama, resep yang pertama yang keluar yaitu resep racikan salap. Tanggal berapa keluarnya, stok awalnya misalkan 176, yang masuk misalkan tidak ada, yang keluar tadi 1 tube, misalkan stok akhirnya 176 kurangi 1 yaitu 175. Ditulis juga expire date-nya dan para petugas yang bertugas pada saat itu atau petugas yang mengerjakan resep tersebut. Yang kedua, bentuk sediaan tadi obat jadi misalkan ketoconazole, stok awalnya 174, yang masuk misalkan tidak ada dari PBF, yang keluar berdasarkan resep misalkan tadi 10, berarti 174 kurangi 10 berarti 164 stok akhirnya. Expire date-nya jangan lupa ditulis dan diparaf dan seterusnya. Untuk penjelasan terkait modul praktikum farmaseutika dicukupkan sekian. Apabila ada yang kurang paham, silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah. Selamat belajar.